Hai sahabat Cicitel, halo juga kalian yang baru mampir. Aku doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan alur cerita Legacy Season 4 yang dirilis pada tahun 2022. Bagi kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Mereka akhirnya bertemu dengan Jin yang bakal mengabulkan 3 permintaan mereka. Lalu apakah yang bakal terjadi selanjutnya? Akankah mereka bisa mendapatkan 3 permintaan ini untuk kembali ke kedamaian atau kembali ke alam nyata? Lalu bagaimanakah nasib Hope dan Lizzie? Akankah mereka bekerja sama untuk menghancurkan Aurora? Akankah Lizzie benar-benar menjadi setia kepada Hope atau sebaliknya? Kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Berawal dengan diperlihatkannya Ben yang sekarang sudah menjadi murid di sekolah Salvatore. MG mengumpulkan anggota squad yang hilang. Memang keberadaan monster masih banyak berada di sekitar sekolah mereka, namun mereka harus tetap berhati-hati. Untuk sementara, kepemimpinan sekolah Salvatore dipimpin oleh bapak ini sebelum adanya kepala sekolah yang baru. Enggak tahunya bapak ini malah mengatakan kalau keberadaan mereka di sekolah ini mungkin bakal terancam, dan itu malah membuat kegaduhan dan kepanikan di antara para siswa. Di tempat berbeda, di mana di sini ada sebuah karnaval, sejenis tempat wisata hiburan keluarga. Kita diperlihatkan ada 2 orang saudari sedang pergi ke sini memasuki rumah hantu. Lalu setelahnya juga ada Hope dan Lizzie. Di sini Hope melatih Lizzie untuk mengendalikan kekuatan vampirnya. Lizzie tersinggung setelah disuruh oleh Hope. Padahal ya di sini Hope ingin melatih kemampuan Lizzie. Lizzie lalu mencoba kemampuan hipnotisnya ala vampir. Namun ternyata wanita penjaga karcis ini tidak bisa dihipnotis begitu saja. Selanjutnya Hope menunjukkan kemampuannya. Dia dengan mudah menghipnotis wanita ini dan meminta sejumlah uang. MG yang sudah berubah pikiran sekarang ingin mencari di mana keberadaan Ethan. Dia pun lalu ditemani oleh Caleb. Selanjutnya di sekolah Salvatore, Jed memberitahukan ada pengaruh sesuatu yang berkemungkinan itu adalah monster yang datang ke sekolah mereka. Namun yang terjadi di sini sekarang, para murid saling menuduh satu sama lain dan membuat mereka semua tidak terkendali. Lalu tiba-tiba di tengah kericuhan ini datanglah seorang wanita yang mengaku sebagai kepala sekolah baru mereka. Kalau kita tahu ya, kalau sebenarnya dia adalah Aurora. Kali ini Hope mengajarkan Lizzie bagaimana caranya untuk mengendalikan kekuatan mereka agar juga tidak ketahuan oleh orang-orang di sekitar mereka. Ya, maksudnya menggunakan kekuatan namun tidak dengan berlebihan, secara bisa mengendalikannya. Hope menyuruh Lizzie untuk membuat bola ini sampai ke atas, namun tidak sampai membuat lonceng di atas rusak. Hanya dengan menggunakan jarinya, Hope berhasil mengendalikan kekuatannya, namun berbeda halnya dengan Lizzie malah menghancurkannya. Setelah mereka pergi, ada seorang pria yang memperhatikan keberadaan mereka. Selanjutnya, Hope menyuruh Lizzie menggunakan kekuatan vampirnya, yaitu berusaha berfokus mendengar suara-suara di sekitarnya, namun ternyata Lizzie malah mendengar suara anak kecil sedang menangis. Anak kecil ini sudah kehilangan saudarinya. Dia merupakan salah seorang saudari yang tadinya kita lihat di awal film ya. Jadi dia meminta bantuan Lizzie untuk mencari saudarinya yang hilang itu, karena mereka sebelumnya sudah bermain di wahana rumah hantu atau sejenisnya. Namun sejak itu juga saudarinya menghilang. Awalnya Hope kelihatan setuju, namun setelahnya dia pun memberikan uang kepada anak kecil ini. Hope mengatakan kalau mereka harus fokus dengan hidup mereka, tidak bisa begitu saja teralihkan perhatian dengan menolong seseorang. Scene berpindah kepada Ben dan Jed. Ben menyapa Jed, dia mengira kalau Jed bakal mengajaknya berkeliling-keliling di sekitar sekolah. Namun sepertinya Jed malah sedikit menghindari Ben. Kita mulai bisa melihat ya gelagat-gelagat aneh di antara mereka. Ditambah lagi dengan ucapan Jed yang seolah dia ingin menghindari Ben yang berkaitan dengan perasaannya. MG dan Caleb yang sekarang sudah sampai di rumahnya Ethan. Mereka ingin membujuk Ethan untuk kembali ke sekolah. Ya, sebelumnya mereka mencari kemana Ethan pergi. Berkemungkinan dia berada di rumah ini. Mereka sebenarnya membutuhkan bantuan Alaric. Dan akhirnya MG menggunakan cincin Profesor Verdomus ini untuk menyamar sebagai Alaric. Di rumah ini sekarang ada Maya. MJ yang menyamar sebagai Alaric di sini mengatakan maksud kedatangan mereka ke sini yaitu untuk memastikan keadaan rumah ini yang kabarnya mendapatkan kejadian-kejadian paranormal yang sedikit mengganggu mereka.
Ternyata memang Maya pun menceritakan kalau malam-malam sebelumnya dia mendengar suara-suara langkah kaki, makanan yang menghilang, dan lain-lain. Itu membuat Caleb dan MJ yakin kalau memang ada kehidupan seseorang lain di sini yang berkemungkinan itu adalah Ethan. Tapi mereka ngakunya datang ke sini untuk mengusir hantu. Setelah kedatangan kepala sekolah mereka yang baru, Finch melaporkan kepada Cleo kalau murid-murid di sekolah ini didatangkan satu persatu ke ruangan kepala sekolah untuk diwawancarai, dan juga ibu kepala sekolah yang baru itu menanyakan tentang pohon ek yang berwarna merah. Nah, datanglah giliran Cleo ke sini yang diwawancarai oleh ibu itu. Ya, Aurora menanyakan tentang pohon ek berwarna merah itu. Cleo yang memang sudah curiga awalnya, dia tahu wanita ini sebenarnya bukanlah kepala sekolah mereka yang baru. Aurora pun memperkenalkan dirinya. Dia mengaku mencari senjata yang bisa membunuh Tribrid. Aurora sudah membunuh kepala sekolah mereka yang seharusnya berada di sini. Lalu Cleo pun menyerang Aurora. Aurora terlihat kesakitan, enggak taunya dia hanya berakting. Apakah itu berarti kekuatan Aurora berada di atas Cleo? Malam hari pun tiba, Lizzie berusaha meyakinkan Hope kalau mereka sebaiknya membantu anak kecil tadi mencari saudarinya. Hope pun menebak ini merupakan perasaan yang lemah yang dimiliki oleh Lizzie tentang Lizzie yang juga merindukan saudarinya. Mereka tidak boleh selama ini, mereka tetap harus berfokus dengan tujuan mereka. Ya kalau tidak namanya itu mereka mudah saja termanipulasi. Di rumah Ethan, mereka pun mulai melakukan ritual, ya walaupun sebenarnya ini semua hanyalah acting. Namun Alaric mengucapkan mantra-mantra, yaitu mantra sejenis mengusir setan dan juga ingin berbicara dengan roh, yang sebenarnya itu adalah perkataan-perkataan yang dia ingin sampaikan sebagai petunjuk kepada Ethan kalau mereka datang ke sini untuk membawa Ethan kembali ke sekolah mereka. Hampir saja mereka ketahuan oleh Maya, lalu Maya pun dihipnotis oleh Caleb. Lalu tiba-tiba Ethan pun kembali muncul di hadapan mereka. Namun Ethan menolak untuk diselamatkan. Cleo yang sudah tidak sadarkan diri karena tadi dia diserang oleh Aurora, mereka sekarang berada di alam bawah sadarnya Cleo. Aurora bermaksud untuk mendapatkan inspirasi dari Cleo, jadi sekarang dia melihat banyaknya pahatan dan karya dari tangannya Cleo. Aurora lalu memancing Cleo sampai dia akhirnya mengetahui salah satu karya itu memiliki inspirasi. Aurora menghancurkannya. Dia pun langsung mendapatkan inspirasi, namun itu malah memberikan efek buruk kepada Cleo. Lizzie yang tadinya sudah ditinggalkan oleh Hope, dia mencari tahu seorang diri kemana kira-kira saudari dari anak kecil tadi pergi, yaitu tempat terakhir yang mereka kunjungi, yaitu rumah hantu atau sejenisnya, dan Lizzie pun mendapati beberapa petunjuk. Sementara itu, Hope yang berada di luar malah dia dikejar oleh seorang pria yang sebelumnya sudah mengincar mereka, mengatakan kalau Hope sebaiknya tidak berburu manusia di sini. Lizzie pun menemukan mayat seorang wanita. Ternyata benar dia merupakan manusia yang sudah menjadi korban buruan para vampir yang ternyata berburu di sini, dan salah satunya itu adalah pria tadi. Lizzie dan Hope yang dianggap ancaman dan juga saingan mereka, akhirnya Lizzie juga malah diserang sampai dia akhirnya pingsan. Sementara itu, Hope yang diwanti-wanti oleh pria ini yang mengaku merupakan vampir tua, Hope pun lalu memperlihatkan kekuatannya. Lizzie yang sekarang dikurung, dia pun meminta tolong agar dia bisa dikeluarkan dari sini, dan Hope pun mendengar teriakan Lizzie. Walaupun sebelumnya Hope sudah meninggalkan Lizzie, namun dia kembali lagi ke sini untuk menyelamatkannya dan mengajak Lizzie untuk berburu. Ternyata walaupun mereka ini sering cekcok, Hope tetap menganggap Lizzie ini seperti sahabatnya ya walaupun dia masih bersikap dingin. Sementara itu, Aurora yang sudah mendapatkan inspirasi, dia pun malah menemui Ben. Dia membawa Ben ke hutan dan menanyakan bagaimana caranya untuk membunuh Tribrid. Kalau seandainya pohon yang menjadi senjata yang bisa digunakan untuk membunuh Tribrid sekarang sudah tidak ada lagi, maka mungkin bakal ada solusi lain yang membuat Hope bisa berlawanan dengan para dewa. Ya, Ben ini merupakan salah satu para dewa ya, jadi dia nantinya bisa memberikan informasi tentang dewa-dewa yang lain yang sedang bersembunyi. Namun Ben memilih untuk menutup mulutnya, namun Aurora mengancam kalau dia bakal kembali ke sekolah dan membunuh semuanya jika Ben tetap diam. Tak lama setelahnya, dengan menggunakan mantra pelacak, Finch dan Jed menemukan di mana keberadaan Ben, namun sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Selanjutnya, Ethan yang sekarang sedang berbicara dengan MG. Ethan mengatakan kalau memang sebelumnya ketika dia sudah diusir dari sekolah Salvatore, dia kembali ke rumahnya dan ingin menceritakan semuanya kepada ibu dan adiknya. Namun seberapa banyak dia ingin menceritakan hal itu, dia juga ketakutan, dan itu membuat alam bawah sadarnya menginginkan dirinya tidak terlihat di rumah ini. Entah mungkin rasa takut atau rasa tidak percaya dirinya, dan MG pun juga menceritakan cerita masa lalunya ketika dia awal-awal berubah menjadi vampir. Memang awalnya semuanya itu terasa berat, apalagi menceritakan hal sejujurnya kepada keluarga. Ethan merasa kalau dirinya mungkin tidak lagi diberikan kesempatan
Namun yang dia inginkan sebenarnya hanyalah menjadi pahlawan dan orang baik. MJ yang masih berusaha untuk meyakinkan mengatakan kalau sebelumnya dia sudah menggunakan kekuatannya untuk membunuh Landon. Ya maksudnya semua orang walaupun sudah melakukan kesalahan, semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Hope dan Lizzie yang ingin mencari siapa saja para vampir-vampir tua yang berada di tempat karnaval ini. Sampailah mereka di sebuah pertunjukan sulap, mereka berdua lalu mengajukan diri untuk menjadi sukarelawan. Mereka awalnya ingin dihipnotis, namun mereka malah membuat para pesulap ini terlihat bodoh. Ternyata mereka sama-sama vampir, dan Hope mencari di mana teman-teman dari pesulap ini. Pesulap ini malah mati di tangan Hope dan Lizzie. Namun para penonton malah mengira itu hanyalah pertunjukan aksi sulap saja. Jed yang sebelumnya sudah bersikap seolah-olah mengabaikan Ben, dia pun merasa menyesal. Dia menyesal mungkin karena dia lengah, Ben mudah saja dibawa oleh Aurora ke hutan. Dan dari pembicaranya bersama Finch ini, Jed pun malah mengakui kalau dia menyukai Ben. Aduh, agak aneh ya filmnya, tapi ya udahlah, kita nggak usah berfokus ke sini ya. Ya tentang lesbian, homo atau sejenisnya, ya udah kita lanjut ke ceritanya aja. Ethan yang sudah terkumpul niat di hatinya, dia pun berkata jujur kepada saudarinya ini tentang kekuatannya. Maya yang sekarang sudah mengerti akhirnya mengikhlaskan saudaranya ini untuk kembali ke sekolah Salvatore. Lizzie dan Hope yang sudah melakukan misi mereka. Lizzie lalu berbicara dengan anak kecil yang tadi kehilangan saudarinya yang sudah menjadi mangsa buruan vampir. Lizzie lalu menghipnotis anak kecil ini untuk melupakan kejadian pahit. Namun Lizzie tetap meyakinkan walaupun rasa sakit kehilangan itu tetap akan ada, itu tidak akan masalah karena rasa sakit merindukan itu akan membuat seseorang yang pernah hidup di sekitar kita akan bisa dikenang selamanya. Lizzie dan Hope pun melanjutkan perjalanan mereka. Ben yang sekarang sudah kembali tersadar diobati oleh Cleo. Cleo menanyakan apa yang diinginkan oleh Aurora dari Ben, yaitu ternyata informasi tentang para dewa, yang juga merupakan keluarga Ben. Para dewa nantinya lah yang akan diminta oleh Aurora untuk menghancurkan Tribrid. Namun jika Aurora membangkitkan para dewa, yang bakal menanggung bahaya itu bukan hanya Hope, namun melainkan seluruh dunia. Kita bakal melanjutkan cerita ini ke episode selanjutnya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya Aurora yang berada di sebuah kafe. Dia didatangi oleh Lizzie. Aurora sudah mengetahui ya kalau Lizzie ini merupakan heretics, yaitu penyihir yang juga memiliki kekuatan vampir. Nggak taunya itu hanya pengalian saja. Datanglah Hope di belakangnya dan membuat Aurora pingsan. Sementara itu di dunia limbo, di mana di sini terdapat banyaknya jiwa-jiwa yang hilang dan juga jiwa-jiwa yang belum lagi menuju kedamaian. Di sini ada Alaric, Ted, dan Landon. Mereka bertiga masih terjebak di sini dan masih memikirkan apakah mereka bakal melakukan perjanjian dengan jin yang sebelumnya mereka temui. Karena mereka berhak mendapatkan 3 permintaan kepada jin ini, namun mereka harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian. Masing-masing dari mereka mendapatkan 1 permintaan. Namun jangan salah, kalau mereka tidak pandai menggunakan permintaan itu, maka gantinya adalah jiwa mereka. Sampailah di sini di sebuah motel di mana ternyata Hope dan Lizzie sedang menahan Aurora dan menanyakannya apa sebenarnya keinginan Aurora, yaitu tujuannya untuk membangkitkan para dewa. Selanjutnya, Alaric, Ted, dan Landon berdiskusi tentang urutan permintaan mereka. Jadi mereka nantinya akan memberikan permintaan terakhir untuk Ted. Kalau seandainya permintaan awal yang dilakukan oleh Landon dan Alaric itu gagal, maka permintaan terakhir nantinya bakal diminta oleh Ted agar mereka bisa menuju kedamaian. Lalu sampailah Landon di sini. Ternyata ini adalah dunia nyata di mana dia sekarang terbaring di atas makamnya. Orang-orang tahunya Landon memang sudah mati dan dikuburkan di sini. Begitupun dengan Ted alias Necromancer. Mereka berdua sampai di dunia nyata, namun mereka tidak melihat adanya Alaric. Untuk membuat Aurora bisa berbicara tentang alasannya membangkitkan para dewa, karena Aurora masih saja bungkam, dia pun lalu diancam. Lizzie menanggalkan cincin siang hari dari Aurora, ya dia juga merupakan vampir ya. Lalu Hope pun membuka jendela ini sampai akhirnya Aurora terbakar. Lizzie menegaskan kalau seandainya Hope ingin membunuhnya, ya udah bunuh aja, nggak usah menyiksa seperti itu. Aurora sedang dalam proses penyembuhan dari luka bakar tadi, dan dia belum sadarkan diri. Mereka tidak akan melakukan penyelaman pikiran ala-ala vampir, melainkan Hope sudah mempersiapkan benda dan juga ilmu sihir hitam yang nantinya bakal dia gunakan untuk menyiksa Aurora. Semenjak kejadian belakangan ini, memang sekolah Salvatore mulai sepi.
Ya karena memang terjadi kasus-kasus sebelumnya. Namun kali ini datanglah Landon dan Ted kembali ke sekolah ini untuk berbicara dengan teman-teman mereka. Lalu tiba-tiba datanglah jin yang berwarna biru ini yang sebenarnya berasal dari limbo. Dia sudah memenuhi permintaan mereka ini, yaitu membangkitkan kembali ke alam nyata, namun tidak dengan Alaric. Karena ternyata Alaric tidak benar-benar mati, maka dia tidak bisa dibangkitkan. Mereka juga tidak ingin mengambil resiko membuat orang-orang kebingungan melihat mereka yang sudah mati ternyata sekarang malah bangkit lagi. Lalu akhirnya Landon dan Ted pun bersembunyi. Landon lebih memilih untuk bertemu dengan sahabatnya, yaitu Wade. Jadi Wade ini yang selama ini dia tahunya Landon itu sudah mati, dia melihat Landon di sini dan dia pun merasa kalau Landon ini bukanlah Landon yang asli, melainkan ini hanyalah alam mimpinya saja. Dari cerita Wade ini, Landon pun akhirnya mengetahui kalau Dr. Saltzman alias Alaric, dia belum benar-benar mati, melainkan sedang dalam keadaan koma di rumah sakit. Belum lagi banyak masalah yang lainnya, dari Josie yang tidak lagi ada di sekolah, Lizzie, Caleb, dan Cleo, dan yang lainnya. Pokoknya keadaan sekolah beserta murid-muridnya sekarang ini benar-benar sedang kacau. Ini dia Lizzie yang berada di sini, dia tidak tegaan melihat Aurora dalam keadaan terbakar, dan juga kaki Aurora masih terkena cahaya matahari dan berapi-api. Lizzie berusaha untuk meraih informasi dari Aurora karena Lizzie tidak ingin lagi Aurora ini disiksa oleh Hope. Aurora yang belum sadarkan diri, dia mengira kalau Lizzie yang sekarang ini sedang merawatnya itu adalah saudaranya. Disinilah Aurora menceritakan tentang maksudnya untuk membunuh Tribrid, yaitu membunuh Hope, dengan membangkitkan para dewa, dan sebelumnya Aurora juga sudah mencari tahu tentang adanya band di sekolah Salvatore, juga sarkofagus yang ditemukan dalam keadaan kosong, yang mana itu berarti ada dewa yang sedang berjalan di muka bumi ini. Dan dia tentunya bakal tahu adanya dewa-dewa lain yang juga sedang bersembunyi. Nantinya Aurora bakal meminta bantuan salah satu para dewa untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan saudaranya. Karena pohon ek merah yang sudah musnah dibakar oleh Cleo, maka tidak ada lagi pohon yang bisa dibikin senjata untuk membunuh Tribrid. Untuk itulah Aurora ingin membangkitkan para dewa. Lalu tiba-tiba datanglah Hope ke sini. Hope pun menyadarkan Aurora kalau sebenarnya Aurora tidak berbicara dengan saudaranya yang sudah mati, melainkan itu sebenarnya adalah Lizzie. Dan hal ini juga membuat Lizzie merasa bersalah kepada Aurora. Hal ini juga menimbulkan rasa benci di diri Lizzie terhadap Hope yang ingin menyiksanya. Di rumah sakit ini, di mana Alaric sedang dalam keadaan koma, didatangi oleh Ted dan Landon. Mereka tidak percaya kalau mereka berdua sudah bangkit, melainkan Alaric masih terjebak di alam sana. Mereka yang sudah bangkit di sini, nggak tahunya ternyata itu melanggar perjanjian. Datanglah malaikat ini, yaitu Ferryman yang merupakan Sharon yang ingin membawa Ted dan Landon kembali ke alam limbo. Itu membuat Landon dan Ted malah kembali ke alam limbo ini. Secara teknis, Alaric belum mati, maka dari itu dia belum bisa kembali ke alam nyata. Yang mana itu juga berarti mereka sudah menyanyiakan permintaan pertama mereka. Mereka sekarang hanya memiliki 2 permintaan tersisa. Sebenarnya banyak lagi hal-hal yang terjadi di alam nyata selama Alaric ini dalam keadaan koma, namun Landon belum bisa memberitahukan kepada Alaric. Yaitu kenyataan sebenarnya ketika Josie sudah tidak ada lagi di sekolah dan Lizzie juga sudah pergi entah kemana. Lizzie berusaha meyakinkan Hope untuk tidak lagi menyiksa Aurora karena Lizzie yakin dia sudah mengorek segala informasi dari Aurora, namun ternyata akhirnya Hope malah melanjutkan sihirnya ini. Hope memasukkan sejenis bola yang terbuat dari besi ini yang menggali ke dalam jantungnya Aurora. Lizzie merasa kalau Aurora itu memiliki cerita di masa lalu yang sama dengan dirinya. Ketika Ted Landon ingin meminta permintaan kedua mereka, ternyata permintaan kedua sudah diberitahukan oleh Alaric kepada jin tadi. Ternyata permintaan keduanya adalah Alaric berharap Ted bisa kembali menjadi necromancer. Ternyata inilah tujuannya. Dengan adanya necromancer ini, maka necromancer bisa mengembalikan Alaric dan Landon kembali hidup. Karena keahliannya adalah sihir hitam yang bisa menghidupkan orang mati. Namun necromancer yang awalnya dikira oleh Alaric adalah Ted yang baik, ternyata necromancer malah juga kembali ke dirinya yang jahat dahulu, yang merasa kalau dirinya merupakan makhluk yang lebih tinggi dari Ferryman atau Charon, dan juga makhluk-makhluk yang berada di limbo ini. Landon akhirnya memberanikan dirinya untuk menceritakan tentang hal yang terjadi di alam nyata, tentang apa yang menimpa Josie dan Lizzie. Sedangkan necromancer malah menjadi-jadi, dia tidak lagi ingin berbuat baik selayaknya dulu dirinya sebagai sosok Ted. Alaric berusaha meyakinkannya, begitupun dengan Landon. Dan Landon pun mengatakan kalau seandainya necromancer ingin menyiksa mereka berdua, maka sebaiknya kembalikanlah mereka berdua ke alam nyata. Karena ketika mereka berada di dunia nyata itulah mereka dalam keadaan tersiksa, harus menghadapi monster-monster dan masalah kehidupan lainnya.
Lizzie adalah vampir yang bloodlines-nya itu dari Hope ya, karena sebelumnya dia sudah sempat disembuhkan dengan menggunakan darah Tribrid. Jadi Lizzie yang merupakan anak buahnya Hope sekarang harus menuruti permintaan Hope untuk membunuh Aurora. Seberapa banyak Lizzie menolak untuk melakukan hal itu, dan juga seberapa bencinya dia melakukan hal-hal yang disuruh oleh Hope yang merupakan kejahatan, Lizzie masih menganggap Hope itu sebagai sahabat dan saudarinya. Dan dia tidak ingin Hope melangkah sejauh ini. Nggak taunya Hope malah membalikan kata kalau seandainya Lizzie memang setia kepadanya, maka Lizzie harus membunuh Aurora sesuai perintah Hope. Ketika Lizzie menusukkan benda tajam ini, ternyata dia malah menghunuskan ke titik yang salah. Hope yang marah dia lalu mengambil alih. Nggak taunya ternyata Lizzie malah membunuh Hope. Ya walaupun nantinya dia pasti bakal bangkit lagi. Lizzie mengambil benda bulat tajam yang tadinya ditancapkan ke jantungnya Aurora. Lalu Lizzie pun menyelamatkan Aurora dan pergi kabur dari tempat ini. London yang sudah menceritakan tentang apa yang terjadi di dunia nyata yang dialami oleh putri-putri Alaric dan juga yang terjadi pada Hope. Nantinya misi mereka setelah mereka hidup adalah untuk mengembalikan semua keadaan seperti sedia kala dan juga berusaha mengembalikan rasa kemanusiaan Hope. Tapi ternyata Ted malah juga berubah pikiran, dia hanya ingin membangkitkan Alaric dan tetap membiarkan London berada di sini bersamanya. Alaric yang dalam keadaan koma sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda vital yang mulai membaik. Sekembalinya Necromancer dan London menuju jin biru ini, dan mereka masih memiliki satu lagi permintaan tersisa. Ternyata permintaan kedua yang sebelumnya diucapkan oleh Alaric kepada jin biru ini, yaitu Alaric ingin Ted berubah menjadi Necromancer membangkitkan orang mati, namun dengan beberapa syarat. Kekuatan Necromancer hanya bisa mengembalikan Alaric dan London kembali hidup di alam nyata, dan tidak bisa membangkitkan orang-orang mati lainnya. Jika permintaan terakhir digunakan selain menuju kedamaian, maka permintaan terakhir itu bakal hangus. Itu membuat Landon tertawa, namun itu malah membuat Necromancer kesal. Ya, Landon juga tidak masalah jika dia harus terjebak lama di sini, karena dia tahu Ted alias Necromancer tidak akan menyakitinya. Di alam nyata, Alaric yang sudah kembali tersadar, ternyata di sini ada Wade yang sudah menunggu kehadirannya. Jadi mereka juga sudah diberitahukan tentang Alaric yang sudah bangkit kembali dari komanya. Keadaan memang sudah sangat berubah dari semenjak Alaric jatuh koma. Alaric bakal mengusahakan memperbaiki hal-hal di dunia nyata ini satu per satu. Lizzie yang sudah menyelamatkan Aurora dari kematian dan juga dari tangan Hope, dia berkata jujur kalau dia ingin meminta maaf karena sebelumnya dia sudah menyiksa Aurora. Juga latar belakang mereka yang mirip, mereka merindukan saudara mereka. Namun Lizzie mengingatkan Aurora kalau mereka harus berfokus untuk menyembuhkan luka atas kehilangan, bukan malah balas dendam dan menjadi jahat. Dan di sini Lizzie menjelaskan tentang dewa-dewa yang selama ini dicari oleh Aurora dan juga memiliki jenis kekuatan yang berbeda-beda. Termasuk adanya dewa yang memiliki kekuatan untuk membolak-balikan waktu kembali ke masa lalu dan bisa saja menyelamatkan saudaranya Aurora. Lizzie juga ingin kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan semuanya. Lizzie mencuri benda ini dari Hope yang merupakan benda yang bisa dia gunakan untuk melacak di mana keberadaan Vulcan, yaitu wanita yang kita tahu dia adalah bernama Jennifer yang ternyata dia juga merupakan dewa. Hope yang sebelumnya sudah dibunuh oleh Lizzie sekarang sudah bangkit kembali. Dia mulai merasa kalau rasa kemanusiaannya mulai bangkit. Lalu dia yang dalam keadaan kebingungan hendak dibantu oleh seorang pria yang berhenti di tengah jalan. Kita kira Hope ini sudah berubah menjadi Hope yang baik ya, namun ternyata dia hanya memanfaatkan pria di tengah jalan ini dan menghisap darahnya. Hope lalu bergerak maju menuju Mystic Falls, berkemungkinan dia bakal menuju sekolah Salvatore. Lalu apakah yang bakal terjadi selanjutnya? Akankah Lizzie bakal tetap bekerja sama dengan Aurora? Apakah Lizzie nantinya juga bakal menjadi pihak yang berseberangan dengan orang-orang yang berada di sekolah Salvatore? Bagaimanakah nasib Alaric yang sekarang sudah kembali ke alam nyata? Dan juga bagaimana nasib Necromancer dan London yang masih terjebak di dunia sana? Kita bakal melanjutkan cerita ini ke video selanjutnya. Untuk saat ini, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru dari Cici Tales. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye-bye!